Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membeli salad kesedimpuan. Membeli salad kesedimpuan. Makan durian ke Kota Medan. Ceramah singkat akan kusampaikan. Bapak Ibu siap mendengarkan? Kalau tak siap pulang kita. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, sudah 3 hari atau baru 3 hari? Kalau sudah, tinggal 27. Kalau baru, masih 27. Sudah atau baru? Baru, berarti bakalan berat nih. Yang 27 lagi nih berat ini. Baru 3 hari, masih 27. Nah ini berat ini. Tapi kalau sudah 3 hari, tinggal 27 lagi. Nah, itu ringan lah itu. Nah, jadi tinggal 20. Kalau ku tengok-tengok wajahnya, alhamdulillah yang tahun lalu ceramah Ramadan masih ada juga malam ini. Berarti belum mati rupanya ya. Pak Haji Joko masih ada itu, Pak Lumis masih ada ini. Karena doa kita waktu itu kan mudah-mudahan tahun depan berjumpa Ramadan. Dikabulkan, amin. Tapi kayaknya memang ada yang mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan mereka dilapangkan kuburnya, amin. Bapak Ibu sekalian, ini kan waktunya singkat. Di sini waktunya 20 menit. Saya 15 menit saja macam khutbah Jumat. Jangan lama-lama. Judulnya adalah semua ada harganya. Dan ada dalam buku yang terbaru. Semua ada. Urusan mau beli buku nanti kita selesaikan di luar. Ya mana tahu ada yang mau beli dibagi-bagikan ke jamaah 20 orang kan lumayan kan? Ini wakaf ini. Ini buat biaya pendidikan yatim doa di pesantren kita. Sekalian promosi. Dari sekian subjudul yang saya tulis ini Pak, semua ada harganya. Harga sebuah keangkuhan, harga sebuah keserakahan, harga sebuah kedengkian, harga sebuah kebohongan, harga sebuah kejujuran, harga sebuah kebodohan. Ada 6 yang saya tulis itu Pak. Harga sebuah kebodohan, ada 6. Semua ada harganya. Malam ini singkat saja kita ambil satu. Harga sebuah kebodohan. Jangan tersinggung. Bodoh itu, jahil itu berbeda dengan tidak tahu. Ketika kita dilahirkan, la ta'lamuna syai'a, tak ada yang tahu kita. Bukan bodoh. Jadi kalau tak tahu itu bukan bodoh. Makanya anak kita ini Pak, tak tahu dia bodoh kali kau, kita yang bodoh. Jadi tidak tahu itu bukan berarti bodoh, tinggal dikasih tahu. Nah, yang saya sebut dengan bodoh ini Pak, tinggal cirinya. Tak mau cari tahu, tak mau dia beritahu, sok tahu. Ini yang disebut dengan jahil itu Pak, jahil murakkab namanya. Jahilnya, bodohnya bertingkat-tingkat. Tak mau tahu, tak mau diberitahu, sok tahu. Ini yang disebut dengan bodoh inilah. Dan ini nggak ada buka-buka bodoh di sini. Ya kan Pak? Baik. Konon, ini konon ceritanya. Jangan tanya di mana. Suatu ketika ada pengangkatan hakim di negeri antah berantah dan dia masih punya kaitan dengan pejabat tinggi negara. Karena dia punya kaitan dengan pejabat tinggi negara, gampang dia jadi hakim. Memang begitulah di negeri antah berantah itu. Kita di negeri mana itu? Nah, begitu dia jadi hakim, gagah dah pula dia kan di meja itu masuk persidangan. Tahu-tahu malam itu baru lagi diangkat dia hari ini. Nanti malamnya ada satu kejadian yang sangat besar. Seorang pencuri memanjat rumah orang kaya yang paling pelit di kampung itu. Kata dia orang kaya bahkan macam ini harus dicuri, harus dia dibegal ini, kata dia gitu kan. Naik dan dia Pak. Ibu-ibu ada di belakang. Ibu sehat. Sedih kali dengan ibu itu mengintip-ngintip Pak. Tak kelihatan tampannya pembicara ini. Kemana lah? Nanti ibu tengok di luar ya. Atau lihat nanti di YouTube, ada YouTube-nya ini nanti. Ada YouTube-nya Ustaz, ada YouTube-nya.
Jadi tampan nih untuk nyari bahasnya. Naiklah pencuri ini Pak memanjat jendela orang kaya yang pelit itu Pak. Begitu dia pegang jendela udah mau nyampe rumahnya sudah rapuh. Jatuh dia, patah kakinya. Ketahuan sama orang kaya itu, balik. Kumpul orang sekampung ditangkap. Besok pagi dibawa ke meja persidangan. Dibawa sama orang kaya ini yang jadi korban pencurian. Begitu sampai ke persidangan, datanglah hakim yang baru ini dengan gagah pakai toganya. Bertanyalah dia sama pencuri ini, hei pencuri, kau tahu kenapa kau dibawa ke persidangan ini? Tahu Tuan Hakim. Ada apa? Aku mau menuntut keadilan. Ini kata si pencuri. Itulah hebat ini negerinya antah berantai. Si pencurinya menuntut di pengadilan kepada hakim, saya menuntut Pak Hakim. Dan saya tidak terima atas kejadian yang menimpa diriku ini. Kenapa kau rupanya? Aku memanjat rumah si orang kaya yang bakhil ini. Ternyata kayu kusen jendelanya udah rapuh. Karena rapuh aku jatuh patah kakiku. Aku tuntut keadilan. Pak Hakim, ngeri kali macam di negeri kita, iya kan? Kata si hakim, wah. Terus kenapa banyak? Jadi siapa yang salah? Bukan kau, bukan. Yang salah ini orang kaya yang punya rumah. Kenapa dia tidak perbaiki jendelanya yang kayu sudah rapuh? Iya pula, kata si hakim ini kan. Iya pula kau juga. Kalau begitu yang salah kau yang punya rumah. Kenapa tak kau perbaiki dan kau biarkan jendela rumahmu sudah rapuh? Gara-gara jendela rumahmu rapuh, si maling ini tak jadi mencuri, patah pula kali. Kata si orang kaya ini, aku sudah jadi korban, aku pula tersangkanya. Macam di sini lah, di kita ini kan, macam kemarin yang di Jawa mana itu Pak? Yang istrinya dibegal itu, ditolong sama dia dikejar begalnya, mati, dia pula yang tersangka. Dan Kapolresnya dipecat setelah dipanggil sama DPR. Itu di negeri kita. Kalau yang cerita di negeri Antabarna. Kata si orang kayaknya, aku tak terima. Justru aku jadi korban. Kenapa aku yang jadi tersangkanya? Kenapa aku yang dihukum? Kata si hakim, kau akan dihukum penjara. Kalau sampai si maling ini mati, kau dihukum mati. Mati kali. Berpikir orang kayak ini. Kalau begini hakimnya kawan kita. Pak Hakim, aku tak terima. Kalau begitu ceritanya aku tak terima. Yang salah bukan aku, tapi yang salah adalah tukang kayu yang bikin jendela rumahku. Kenapa tak bagus dibikinnya? Kenapa dia kurangi desainnya? Kenapa dia kurangi kualitas kayunya? Mestinya jendela rumahku belum rusak. Ternyata sekarang sudah rusak. Mana aku tahu? Berarti yang salah adalah tukang kayunya. Betul juga. Kata si hakim yang pandai ini. Kalau gitu cari si tukang kayu. Biar hukum dia dalam persidangan ini, cari, bawa ke pengadilan. Kata hakim, tukang kayu, tahu-tahu kenapa kau dibawa ke persidangan ini? Tidak tahu ya. Ini si pencuri, dia naik ke jendela orang kaya ini, dan ternyata kusetnya sudah rusak. Dan seorang kaya tak mau dia dipersalahkan karena kau yang bikin rumahnya, betul tidak? Betul kan? Nah kalau gitu kau yang salah. Kau akan dihukum penjara. Kalau sampai si maling ini mati, kau dihukum mati. Bingung juga dia kan, ngeri kali lagi ini. Padahal sudah bekerjakan 10 tahun lagi itu pagi. Iya, gara-gara kau lihat, kenapa tak kau sudah begini? Si tukang kayu berpikir, wah ini memang gawat ini si hakim ini kalau begini. Dia bilang, Pak Hakim, kalau begini bukan aku yang salah. Wah, terus siapa yang salah? Waktu aku bikin jendela itu, lewat seorang perempuan cantik yang pakai selendang merah. Terpesona aku melihatnya, jadi kurang konsentrasi waktu bikin jendela ini. Jadi dia yang salah, kenapa dia lewat dengan selendang merah dan dia begitu mempesona di hadapanku, kurang hilang konsentrasi. Kata si hakim ini apa? Betul juga kalau baik kalau gitu. Kalau begitu cari si perempuan yang cantik itu, bawa dia di sini. Dicarilah si perempuan ini Pak. Dapat dibawa ke pengadilan. Ditanya sama si hakim,
Wahai kau wanita yang cantik, betulkah kau lewat depan rumah seorang kaya ini ketika si tukang ini lagi bikin jendela? Betul Tuan Hakim, kalau begitu kau yang salah. Kau akan dihukum penjara karena kau cantik pakai selendang putih, selendang merah, membuat konsentrasi si tukang itu hilang, dan akibatnya jendelanya tidak berkualitas bagus dan cepat rusak. Akibatnya si maling ini jatuh dan kakinya patah. Kau akan dihukum, dan kalau dia mati kau di penjara, kau dihukum mati. Begitulah persidangan di negeri antar beranda. Entah dari persidangan di negeri kita ini kan. Ternyata si perempuan cantik ini otaknya jalan juga Pak. Dipikir-pikir mah apa pula salahku kalau aku cantik? Aku cantik, aku salah, apa salahku? Dia bilang, Pak Hakim, kalau begini bukan aku yang salah. Wah, panjang ceritanya nih sampai besok pagi nih. Kalau begitu bukan aku yang salah. Terus siapa yang salah? Kata si Hakim, yang salah itu Pak Hakim, tukang celup baju selendang yang merah itu. Kenapa dia bisa? Karena dia bagus, dia mencelupnya, sehingga memang selendang jadi bagus kalau aku pakai. Coba kalau selendangnya tak bagus celupannya. Kata si Hakim apa? Betul juga kau. Kalau gitu cari tukang celupnya di pasar. Pengawal, cari tukang celup. Dicari dan tukang celup dibawa ke persidangan. Ditanya lagi sama si Hakim, "Hai tukang celup, kau tahu salahmu?" Nggak tahu Pak Hakim. Gara-gara kau mencelup selendang yang dipakai sama si perempuan cantik ini, dia bertambah cantik. Waktu dia lewat di depan rumah orang kaya ini, si tukang ini hilang konsentrasinya gara-gara melihat kau yang cantik. Dan gara-gara itu kualitas kerjaan jendelanya tidak bagus. Begitu si maling ini naik, rusak, patah, dia jatuh. Nah, maka putuskan kau yang bersalah. Dan kalau sampai si maling ini mati, kau dihukum mati. Sebetulnya si tukang celup ini nggak punya akal. Namanya orang kampung, tak punya ilmu. Ya lah Pak Hakim, kalau memang aku salah aku. Kalau mau dihukum aja lah. Nah udah, kau yang salah. Maka melalui pengadilan ini, sidang ini yang diputuskan bersalah, bertanggung jawab dan hukum mati adalah tukang celup. Bawa ke gantungan. Kira-kira si maling tadi itu gimana Pak? Wah, memang kalau negerinya malingnya juga macam di kita ini lah kan Pak. Begalnya malah yang dilindungi, yang korban bisa penjara. Dia pun wah mantap. Kenapa? Karena si maling itu pintar, dia banyak otak dia Pak. Diputar baliknya faktanya, hakimnya panggil, bodoh hakimnya. Dibawalah si tukang celup ke tiang gantungan. Sama algojo, 2 algojo dikawal begini, bawa. Begitu naik ke kursi, diikat lehernya gitu Pak Joko. Nah, siap, apalagi pesan kau yang terakhir? Tak ada pesanku. Ada lagi nasihatku? Tak ada lagi. Ada belum? Enggak ada. Mau mati aja lah. Nah, jadi tak punya apa. Pulang kerja cuma celup, angkat celup. Itu aja hanya kerja tiap hari kan? Enggak banyak pikirannya celup. Baik. Karena sudah diputuskan oleh pengadilan, kami sebagai algojo memutuskan bahwa kau mati sekarang digantung. Siap. Begitu berdiri ditendangkanlah Pak kursi itu. Bang, bluk. Ditungguin sama algojo. Ditengoknya jempolnya bergerak-gerak. Tak mati. Tungguin lagi 1 jam. Masih gerak aja jempolnya. Begitu ditengoknya ke atas, ternyata orangnya lebih tinggi dari tiang gantungan ini. Ternyata algojonya juga bodoh kan. Akhirnya pulanglah mereka ke pengadilan bertemu sama Tuan Hakim. Tuan Hakim, kenapa? Udah beres? Belum. Kenapa banyak? Ternyata tiang gantungan kita lebih pendek daripada algojo. Jadi tak mati-mati dia udah kami tunggu 2 jam. Bodoh kali kalian itu aja tak bisa kalian gantung. Ya cuman cara Tuan Hakim, dia lebih tinggi, nggak sempat kami bikin lagi tiang gantungan. Carilah tukang celup yang pendek. Cari. Kenapa dia? Aman. Lanjut. Mantap. Seru juga orang di atas dulu kan. Akan video, tengok ya. Akhirnya dicarilah tukang celup di pasar. Kau coba berdiri kau. Nggak cocok kau. Ini yang pendek ini, pendek jelek ini lagi. Bawa angkat. Bawa dari itu tinggal gantungan, taruh di lehernya sini,
ditaruh di atas pelatak, langsung mati, selesai, kasus ditutup. Apa pelajarannya, Pak? Satu, kalau kebodohan itu menimpa orang yang memegang amanah tentang hukum, penegak hukum itu bodoh, maka yang jadi korban adalah orang-orang miskin yang tak berdaya, seperti tukang celup yang tak tahu apa-apa, dibuat jadi kambing hitam, jadi korban saja tak jelas. Pernah tak terjadi di negeri kita, Pak? Orang tak bersalah dulu. Nah, itulah masalah. Yang kedua, kalau orang yang penjahat, biadab tapi pintar, itu mampu mengalahkan orang baik yang bodoh, yang tak tahu. Contohnya si maling ini, Pak. Penjahat yang pintar bermain logika, retorika, segala macam, itu bisa mengalahkan orang-orang baik yang lugu-lugu. Ya kenapa? Diputar-putar ayat-ayatnya, diputar pengacaranya, diputar-putarnya yang salah jadi benar, yang Allah. Pasal ini ganti pasal, diputar-putar semua orang itu. Kan kemarin baru ada jaksa yang ditangkap di Depok, di jaksa, polisi juga ditangkap, hakim juga ditangkap. Kalau penegak hukumnya Pak bodoh, maka tengoklah yang akan merasakan pahitnya getirnya arti dari keadilan itu dalam orang rakyat kecil. Ya kan, Pak? Dan kalau orang yang jahat itu pintar, maka dia akan memanipulasi dan merekayasa kebenaran. Kebenaran dibuatnya seakan kepada kebatilan, kebatilan dibuatnya seakan menjadi kebenaran. Dan yang ketiga pesannya buat kita apa? Jangan kita sampai siapkan anak-anak kita ini menjadi orang-orang bodoh, tapi kita siapkan mereka menjadi orang-orang yang pandai. Setidaknya berani membela kebenaran terhadap dirinya sendiri. Tatkala dia dizolimi, dia berani membela karena ilmu yang dimilikinya. Jangan sampai anak kita seperti tukang celup itu yang tak bisa membela diri karena dia tidak punya ilmu dan tidak punya kekuasaan. Semoga bermanfaat. Allah terima amal ibadah kita. Kita siapkan generasi yang kuat, imannya kuat, akalnya kuat, hatinya kuat, ekonominya kuat, sehingga mereka nanti tidak teraniaya di masa depan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.